Ya. Terus mboten masalah nggih, panjenengan kok lupa ingatnya pun teng pengajian padahal dari wau Bismillahirrahmanirrahim fi awali wa akhirih. Ngoten mawon. Karena lupa dimaklumi dan itu akan menjadi berkah makanan itu. Tapi jangan sekali-kali melakukan perbuatan buruk dengan basmalah. Arep nyolong Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga ora konangan. Ya, niku mboten angsal, harus perbuatannya baik, itulah yang akan mendatangkan berkah kalau diawali dengan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para ibu sedherek sedaya rahimakumullah. Sonten menika kita miwiti ngaos kitab enggal inggih menika Safinatun Najah. Niki kitab fikih ingkang dipun susun dening Syekh Salim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Niki kitabipun tipis tapi insyaallah ya kalau kita pahami dengan baik ini akan memperkaya pengetahuan kita tentang ibadah-ibadah dasar. Mila niki monggo mengki dipun semak kanthi sae menawi wonten keterangan ingkang kirang jelas mangke sak badhanipun ngaos menika saged wonten sesi tanya jawab kados biasanipun. Nggih. Saderengipun kita wiwiti monggo sarengan kita barokah suratul Fatihah kagem Syekh Salim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Mugi-mugi pikantuk barokah rahmatipun Allah. Mugi-mugi kula panjenengan belajar ilmu fikih ingkang dipun susun Syekh Salim menika saged nambahi manfaat. Wali maqasidina wa hawaijina wa nafsu khususan ila ruhi Syekh Salim Ibnu Sumer Al-Hadrami syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan wonten kitab Safinatun Najah niki sebagai pembukaanipun basmalah, hamdalah, sholawat, hauqalah. Badhe kula terangke niki nggih. Kitab niki dipun wiwiti kanthi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah niki kalimat yang sangat mulia, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu senantiasa diawali dengan bacaan basmalah.
kecuali satu surat yang tidak ada basmalahnya, yaitu surat At-Taubah atau Al-Baro'ah. Ya. Disebutkan bismillah dengan menyebut nama Allah, ini hendaklah semua amal-amal baik yang kita lakukan jangan lupa untuk diawali dengan membaca nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menika wonten setunggalipun dawuh saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting, yang baik, la yubda'u, tidak dimulai, fihi dengannya, bismillah, dengan membaca bismillah, fahuwa aqta, maka amal itu akan terputus dari rahmatnya Allah, terputus dari pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula niki bismillahirrahmanirrahim, monggo kita dadosaken awal dari segenap aktivitas baik kita. Kula panjenengan dahar ngunjuk menawi namung biasa makan minum tidak diawali basmalah, itu menjadi perkara duniawi. Tapi nek kula jenengan ngunjuk bismillahirrahmanirrahim, apalagi dilengkapi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, maka yang kita minum ini menjadi urusan akhirat. Niku ya, menjadi sesuatu amalan yang diberikan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten. Kula panjenengan badhe nyambut damel, kula panjenengan akan bepergian, mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan yang kita lakukan, perjalanan yang sedang kita tempuh, semuanya dinilai sebagai suatu kebaikan. Jadi amal baik yang diawali dengan bacaan basmalah itu menjadi amal yang diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila kitab niki dipun wiwiti kanthi waosan basmalah, bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Pengasih dan penyayang itu beda. Kalau pengasih diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Okay. Hujan turun, manfaatnya untuk orang Islam juga untuk orang non-Islam. Oksigen yang dicipta Allah pun dinikmati oleh orang Islam dan juga non-Islam. Jadi semuanya dapat, bahkan hewan pun mendapatkan ya karunia Allah itu Ar-Rahman, yaitu Allah yang maha pengasih, yang memberi kepada seluruh makhluknya kenikmatan demi kenikmatan. Lah menawi Ar-Rahim maknanipun apa? Ya, penyayang. Niki khusus ingkang dipun paringi tiang-tiang engkang mukmin. Ya. Jadi Ar-Rahman diberikan kepada semua makhluk Allah, Ar-Rahim diberikan oleh orang-orang mukmin. Ya, wujudnya apa? Yaitu balasan di akhirat nanti berupa pahala dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Ar-Rahman itu diberikan di dunia untuk semuanya, jumlahnya namun 1% dari kenikmatan yang ada. Ar-Rahim diberikan di akhirat nanti di surga kepada orang-orang yang diridhoi Allah, orang yang beriman beramal soleh, jumlahnya 99%. Itu perbandingan nih. Teng donya niki sedaya kenikmatan namung 1%. Seperti itu saja banyak orang yang telah
merasa bahagia, senang karena kenikmatan dunia ini. Lah benjang benten akhirat 99%, maka tidak terkira kenikmatan kebahagiaan di akhirat itu. Mula niki monggo para jamaah kita biasaake badhe nglampahi kesaenan napa kemawon ya. Kita awali dengan membaca basmalah ya. Mau tidur bismillahirrahmanirrahim. Lebih lengkap lagi kalau kita baca doa menjelang tidur ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kula panjenengan badhe ngagem rasukan, bacalah basmalah ya. Selagi amal-amal itu baik, baca basmalah, maka akan menjadi amal yang berkah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah niki setunggal nggih. Nomor kalih wonten kitab menika setelah basmalah dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhannya semesta alam, wabihi ya, dan hanya kepada Allah nasta'inu ya, kita mohon pertolongan ala umurid dunia, atas segala perkara dunia, waddini, dan perkara agama. Jadi memuji kepada Allah yang kedua, karena memang sangat dianjurkan kita semuanya sebagai makhluknya Allah untuk senantiasa memuji, mengagungkan, mensucikan Allah ya. Para malaikat dicipta Allah niku nggih, mayoritas para malaikat ini yang banyak jumlahnya senantiasa bertasbih memuji kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lah kula jenengan sebagai hamba Allah yang mukmin, sebagai hamba Allah yang soleh, ya, jangan sampai kita tidak memperbanyak pujian kita kepada Allah. Niku, lah pujian niku wonten sekawan. Allah memuji kepada zatnya setunggal. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluknya. Kula panjenengan dimuliakan oleh Allah. Terlebih orang-orang yang soleh, terlebih lagi para wali-wali Allah, terlebih lagi para nabi dan rasul. Itu dipuji oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ada pujian makhluk kepada Allah. Nomor 3 niki nggih. Allah kepada zatnya, Allah kepada makhluknya, kemudian makhluk kepada Allah. Kula jenengan membaca alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar ya. Ini semuanya adalah pujian, sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih. Ingkang nomor sekawan, pujian makhluk kepada makhluk. Kula jenengan ya mengetahui ada perilaku baik dari sahabat kawan kita, kita memujinya. Kula panjenengan dengan anak-anak kita yang soleh baik perilakunya, kita memujinya. Kula panjenengan mengetahui akhlaknya Rasulullah yang luhur, kita memujinya. Niki pujian makhluk kepada makhluk. Hakikatnya semua pujian itu kepada Allah. Kula jenengan memuji makhluk, makhluk ini ciptaan Allah. Makhluk yang baik perilakunya itu telah mendapat hidayah petunjuk dari Allah. Pada hakikatnya kula panjenengan memuji kepada Allah. Oke. Mula nek kula panjenengan sedang bepergian melihat pemandangan yang indah,
Jangan lupa untuk memuji kepada Allah. Subhanallah. Kita melihat panorama laut yang indah. Subhanallah. Karena semua alam yang indah itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki nggih, dados sedaya pujian-pujian menika boten sanes minangka sanjungan, pengagungan kepada Allah sebagai Sang Khalik yang menciptakan alam semesta. Allah Rabbil Alamin, yaitu yang mengurus, yang mengatur seluruh alam. Niki pernyataan setelah memuji kepada Allah, Allah itu yang mengatur alam semesta. Kula dengan gesang kita hidup tidak lepas dari pengaturan Allah. Kula panjenengan sore ini bisa kumpul di majelis ini tidak lain itu karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari terbit sampai terbenam, segala sesuatu terjadi di alam semesta tidak lain seluruhnya adalah atas pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Hanya kepada Allah kula panjenengan mohon pertolongan ya pada urusan dunia maupun agama. Dados nek kula njenengan teng donya niki pikantuk masalah, cobaan, ujian, mohonlah perlindungan kepada Allah. Tengene suratul Fatihah ya. Kula panjenengan setiap sholat membacanya. Ya. Kita dimohon untuk mohon perlindungan kepada Allah. Supaya persoalan-persoalan yang kita hadapi ini menjadi terselesaikan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Allah aku beribadah. Hanya kepadamu wahai Allah aku minta pertolongan. Niki kedah dipun bukteke. Kula njenengan ngadepi kesulitan apapun jangan lupa untuk mohon pertolongan kepada Allah. Ini doa itu sangat penting. Nek dongane kula panjenengan dipun ijabah Gusti Allah, maka selanjutnya akan diberi kemudahan dalam menghadapi persoalan. Orang yang sakit berdoa mohon kesembuhan. Kalau Allah mengabulkan doa itu, entah cara apapun Allah akan memudahkan jalan menuju kesembuhan. Kula njenengan ekonominya kurang beres, mohon perlindungan kepada Allah supaya kita diberikan pertolongan kepadanya untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup. Nek Gusti Allah ngijabah dongane kula panjenengan, maka dengan cara apapun akan mudah kita mendapatkan ya harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam urusan agama kita pun diharapkan minta pertolongan kepada Allah. Ya, semoga kita diberikan iman yang mantap. Semoga kita diberikan istiqomah di dalam beribadah. Semoga kita semuanya diberikan mendapatkan husnul khotimah. Ini semuanya urusan-urusan agama, mohon pertolongan kepada Allah. Kita sedang belajar mengawali pengajian niki, kita memohon diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah memuji kepada Allah, menyampaikan bahwa alam semesta dalam pengaturan Allah dan kita diperintahkan mohon pertolongan kepada Allah dalam urusan dunia dan agama. Selanjutnya disampaikan wa sallallahu wasallama
Ya, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi Muhammad, khatamin nabiyina. Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi. Ini selanjutnya ya, penyusun kitab ini menyampaikan sholawat salam kepada Nabi. Bagaimanapun kulon jenengan mengenal Islam melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sosok Rasulullah ini adalah sebagai penyambung kita mengenal syariat Islam, kita mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diperintahkan kita banyak-banyak membaca sholawat. Maka setelah memuji Allah, menyusun kitab ini membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Khatamin Nabiyyin, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Jumlahipun nabi niku 124.000 nabi niku nggih. Jumlahipun rasul 313. Wonten ingkang mestani 315. Nggih. Lajeng ingkang wajib kula panjenengan kenal nabi dan rasul jumlahnya 25. Nggih. Kemudian dari 25 yang istimewa jumlahnya 5. Namanya apa? Ulul azmi. Nimim. Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, Muhammad. Disingkat mimim niku nggih. Lah, 5 niki sing paling utami ingkang paling akhir, asraful anbiya wal mursalin. Seutama-utamanya nabi rasul adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakbadanipun Rasulullah dipun utus, boten wonten malih nabi rasul di muka bumi ini. Jadi saniki pun boten wonten malih. Mila nek riyen teng Jakarta wonten ingkang ngaku sebagai nabi, Ahmad Musaddiq riyen nggih. Ya itu tidaklah benar. Ada di India mengaku nabi setelah Rasulullah, ya. Ya. Di sana pun tidak dibenarkan. Di banyak tempat zaman Rasulullah pun setelah beliau wafat ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dikenal dengan nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab itu nabi palsu. Karena setelah Rasulullah wafat tidak lagi ada nabi dan rasul yang diutus. Nah niki nggih. Wa ala alihi, ya. Sholawat salam juga kepada keluarga nabi. Sinten keluargane nabi niku? Keluarga utama nabi, yaitu putra putrine nabi ingkang tasih gesang namung putrinipun Siti Fatimah. Yang putra-putra Nabi telah wafat ketika masih kecil. Ya, juga istri-istri Nabi itu keluarganya. Niku secara sempit, secara luas, sedaya tiang-tiang mukmin muslim ini termasuk keluarganya Nabi Muhammad SAW secara luas. Wasahbihi, dan sahabat-sahabatnya semoga mendapatkan ya keselamatan, kesejahteraan, mendapat rahmatnya Allah. Orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan beragama Islam niku sahabat. Kalau hidup bersama Nabi bukan sebagai orang Islam, maka dia tidak disebut sahabat. Abu Jahal pamannya Nabi, Abu Lahab pamannya Nabi. Tapi karena tidak percaya kepada Allah, tidak sebagai orang yang beriman kepada Allah, walaupun beliau ini paman Nabi, bertemu Nabi, sezaman dengan Nabi, tidak disebut sahabat. Ajma'ina, keseluruhan. Sahabat jumlah kata, ada muhajirin, ada ansor,
Semua sahabat ini semoga mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niki kalimat hauqalah naminipun. Jadi kalau subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, ya. Kemudian Allahu akbar takbir, la ilaha illallah tahlil, la haula wala quwata illa billah, namanya hauqalah. 5 ini zikir yang tidak dipertentangkan, sangat utama. Mula kula jenengan waktu-waktu yang kita longgar banyaklah membaca zikir-zikir yang telah disebut tadi, ada 5 niki. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, mula niki penyusun kitab ini tidak punya kemampuan apapun kecuali kemampuan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula wala haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur, maha agung. Dados niki kedah dados prinsip kula jenengan boten saged napa-napa menawi boten pikantuk pitulungane Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kula jenengan tidak memiliki rizki apapun kecuali itu dari Allah sumbernya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan kula jenengan saged ngendikan, bisa melihat, mendengar, itu tidak lain adalah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya, kekuatan, kemampuan seperti itu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur lagi maha agung, ya. Dan niki kula panjenengan kedah ngoten, ya. Kita harus ya mengucapkan hauqalah dengan ikhlas, ya, bahwasanya kekuatan yang kita punya, kemampuan yang kita punya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi kegiatan daya sudah diambil oleh Allah, maka manusia tidak mampu melakukan sesuatu pun, bahkan bernafas mboten saged, ya. Kalau sudah dicabut Allah seluruh daya kekuatannya. Contohnya orang yang telah meninggal dunia, itu telah diambil oleh Allah daya kekuatannya, sehingga tidak lagi mampu mendengar, melihat, berbicara, tidak pula bisa bernafas. Maka mari kita yakini bahwasanya segenap apa yang kita punya, apa yang kita mampu, ini tidak lain atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menika minangka bab pendahuluan, insya Allah yang akan datang dimulai dengan pembahasan rukun Islam, rukun iman, sak piturute. Insya Allah menika dasar-dasar fikih yang perlu kita ketahui untuk ya menjadikan panduan ibadah kita supaya kita bisa melakukan ibadah dengan baik dan benar. Maka nggih, selajengipun menika sesi tanya jawab, nggih. Ini baru pendahuluan kitab, ya. Insya Allah yang akan datang dilanjut dengan isi kitab yang telah ditulis di situ, nggih. Monggo menika pertanyaan umum, boleh apa yang tadi disampaikan kalau kurang jelas silahkan bertanya, atau mungkin pertanyaan lain juga dipersilahkan. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tapi mungkin nggak ada yang di sini ya Pak ya. Nggih. Itu saya tanya kalau misalkan biasanya ada arisan ya Pak nggih. Ya. Nah itu arisannya itu kalau setelah dapat itu berhenti nggak bayar lagi. Iya.
Dan nanti kalau yang nggak dapat ya sampai terakhir selesai arisan tersebut. Tapi kalau yang biasa kan dikocok sekali langsung dapat nominalnya, tapi tidak sejumlah orang yang mengikuti arisan tersebut, biasanya seperti itu. Lah itu termasuk judi apa enggak? Terus ada kayak door prize-nya juga. Yang mendapat pertama sejumlah yang ikut. Besarnya enggak sejumlah yang ikut itu kayaknya. Misal cuma berapa juta gitu. Nanti kalau yang terakhir baru mendapat sejumlah orang yang banyak itu, terus sama ada plusnya apa gitu. Terus kadang setiap kocokan itu ada door prize-nya gitu. Lah itu termasuk judi apa mboten ngoten? Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, arisan model seperti ini teng mriki wonten napa mboten nggih? Terus misalnya sejumlah orang ini ikut arisan 10 ribuan atau 100 ribuan, dikocok, yang keluar pertama mendapatkan mungkin sekitar 500 ribu sampai 1 juta gitu nggih. Tapi setelah mendapat tidak lagi ikut bayar, sekali bayar 100 ribu dapat 1 juta enggak lagi bayar. Kocokan kedua mungkin dapat jumlah berapa tidak lagi bayar. Yang kocokan terakhir keluar dia mendapat sejumlah yang ikut, ada bonus dan lainnya. Semacam ini termasuk benar atau tidak? Tidak dibenarkan. Karena seseorang yang mengikuti arisan pertama kali hanya bayar 100 ribu dapat 1 juta misalnya, 900 ribu itu dari mana? Nah ini kan menjadi tanda tanya, ya. Nah ini sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak dibenarkan karena apa? Menggunakan uang bukan dari miliknya tapi milik orang lain. Nah semacam ini tidak boleh, walaupun sama-sama setuju. Sing umum nggih arisan nika wau, arisan sing dikopiok jumlahe wong 50 nggih mendapat 50. Ya, niku nggih mboten anu lah. Dosanya kan karena ini sudah satu kelompok sehingga ada yang terkena napa niki? Terkena kerugian, mendapatkan kerugian, ada yang mendapat diuntungkan. Disitulah dalam syariat Islam disebut dengan ada unsur maisir. Maisir itu perjudian. Nah niku tidak dibenarkan. Jadi kalau ada unsur maisir, ada unsur riba, satu lagi ada unsur ketidakpastian, itu dilarang. Jadi ada 3 unsur ini yang dilarang. Unsur riba, unsur maisir, sing setunggal istilahnya napa niku? Unsur ketidakpastian. Napa Bu istilahnya bahasa fikih Bu Adib? Ada 3 niku nggih. Lah itu tidak boleh, aktivitas yang mengandung 3 unsur itu dilarang. Jadi ini tadi tergolong yang mengandung unsur maisir, perjudian, untung-untungan. Ya. Dia yang mendapat kopiokan pertama, kedua, ketiga barangkali untung, mengeluarkan baru beberapa ratus ribu sudah mendapatkan dengan uang yang jumlahnya lebih besar. Dari mana uang itu? Barangkali milik anggota, atau mungkin uang itu jasa dari uang yang disimpan dari bank, atau mungkin yang lain. Nah itulah kita tidak dibolehkan mengikuti arisan model seperti itu. Rata-rata arisan ngoten niku kadang-kadang dereng rampung ngantos akhir bubar. Ngoten nggih? Dados niku unsur maisir, perjudian dilarang. Kalau uang itu disimpan ke bank dapat bunga untuk menambah sejumlah kerugian dari yang mengikuti arisan, namanya itu riba. Jadi ada maisir riba, dan yang satu lagi itu mengandung unsur ketidakpastian. Napa kula istilahnya kok supet mengke kemutan nggih. Monggo para ibu sanesipun menyambung pembicaraan Bapak tadi nggih masalah pembacaan basmalah untuk setiap perbuatan yang baik kita awali dengan basmalah. Tetapi bagaimana jika kita misalnya akan
makan atau makan sesuatu dengan lupa membaca basmalah, apakah itu nanti kita cuma dapat kenyangnya, tidak dapat berkah dari makanan itu, karena Bapak tadi bisa terputus gitu nih, bisa terputus pahalanya. Dan itu bagaimana? Dan kita ingatnya itu setelah makan, makan karena kita mungkin lupa atau ke susu atau ke gimana, itu jadinya kita tidak bisa baca atau bacaannya itu nanti kita baca di akhir. Sampun. Sampun, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau kula kemutan tak gumlah krono eling terusan nggih. Dadi nomor setunggal ingkang dipun larang kala saderengipun jawab menika Ibu. Niki setunggal maisir, yang kedua riba, yang ketiga goror, ketidakpastian. Jadi kalau transaksi muamalah mengandung tiga ini hukumnya dilarang. Seperti asuransi aku melu asuransi kebakaran. Delalah baru ikut 1 tahun rumah terbakar, mendapat ganti rugi sejumlah mungkin 350 juta, baru 100 atau mungkin 1 juta preminya mendapat itu, ini mengandung gharar, ketidakpastian. Kadang ikut asuransi sudah bertahun-tahun, omahe ora kobong, ya, tidak mendapat apa-apa, uang kita setiap tahun 1 juta sampai bertahun-tahun menjadi milik penjamin asuransi. Lah itulah disebut gharar, ketidakpastian. Nonton nggih, niki pun cukup nggih keterangan. Niki wonten pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita makan minum karena sudah ngelih buru-buru ingin segera makan kenyang, ternyata lupa baca basmalah. Apakah seperti ini kita terputus tidak memperoleh berkah? Benar. Walaupun lupa, ya seseorang tidak akan mendapat berkah. Bagaimana kalau ingatnya setelah nasi dimakan habis, minum dimakan sudah habis, panjenengan bisa membaca basmalah di akhir setelah ingat. Bismillahirrahmanirrahim fi awali wa akhiri. Ngoten. Ya. Maca ngoten niku untuk ngondoni bacaan basmalah yang lupa tadi. Jadi carane ngoten Bu, selagi masih ingat panjenengan ucapkan itu. Kadang-kadang mau ke kamar kecil, toilet, buru-buru lali dongane. Wis bar lagi eling, wis bar niku nggih niku wau. Diwaca dongane. Ya. Diwaca dongane. Ya. Terus mboten masalah nggih, panjenengan kok lupa ingatnya pun teng pengajian padahal dari wau Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. Ngoten mawon. Karena lupa, dimaklumi, dan itu akan menjadi berkah makanan itu. Tapi jangan sekali-kali melakukan perbuatan buruk dengan basmalah. Arep nyolong Bismillahirrahmanirrahim, muga-muga ora konangan. Ya, niku mboten angsal, harus perbuatannya baik, itulah yang akan mendatangkan berkah kalau diawali dengan basmalah. Setunggal malih singkat mawon soalnya jame nggih pun anu nggih. Wonten malih setunggal? Pundi niki? Nggih. Tak mriko kula ben krungu. Terakhir nggih. Niki kula sharing ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi tadi soal asuransi nggih. Asuransi itu terus kalau hukumnya BPJS kesehatan itu kan juga kayak sampun nggih. Nggih. Pun niku mawon nggih. Nggih. Itu saja. Lalu sore. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana hukumnya asuransi BPJS? Ya kula njenengan derek BPJS nggih. Asuransi itu dibedakan menjadi 3. Asuransi yang syar'i, yaitu asuransi yang istilahnya tidak ada pihak yang dirugikan. Niki wonten teng Malaysia, asuransi syar'i itu memang kalau sejumlah uang yang kita setorkan sebagai premi itu tidak dipakai karena kita tidak mengalami sakit, maka uang itu masih menjadi milik kita. Paling dipotong operasional, ngoten nggih. Dan ada jumlah uang itu yang memang dihibahkan sebagai uang untuk dana sosial, sehingga
mungkin kulon jenengan setiap bulan 100.000, yang 25.000 dihibahkan untuk sosial, bisa dipakai bila ada anggota nopo engkang ngalami sakit. Nah, seperti itu. Yang 75.000 karena 100.000 itu masih menjadi milik kita. Wonten sing model ngoten syar'i. Ada yang kedua, asuransi itu yang tidak bisa ditawar-tawar, sudah include dari sebuah transaksi. Contohnya kulon jenengan numpak pesawat, beli tiket, itu langsung include di dalamnya ada asuransi. Jenengan mboten saged menolak, Pak kula tumbas tiket mboten usah asuransi, ini mboten saged include. Kereta api juga seperti itu. Nah niki kulon jenengan karena itu modelnya adalah sudah include, nggak bisa ditawar-tawar, itu dibolehkan. Yang ketiga, asuransi yang tidak seperti pertama dan kedua, ya, bisa ikut, bisa tidak, maka asuransi semacam ini sebuah pilihan. Nek kulon jenengan derek padahal di situ mengandung unsur 3 niku tadi, ada maisir, gharar, riba, kita berdosa. Maka sebaiknya jangan ikut asuransi yang model seperti itu. Nah sekarang BPJS itu termasuk yang mana? Nah, sekarang BPJS itu harus, okay, setiap orang yang tidak punya kartu BPJS tidak dilayani untuk mendapatkan layanan kesehatan. Bahkan nanti akan berimbas pada yang lain-lain. Ya. Nek orang duwe BPJS, ya itu nanti ngelamar pekerjaan juga susah. Tidak memiliki nopo niki, seperti kulon jenengan tidak punya apa namanya, bukan mungkin nyuratke kendaraan itu menjadi sulit. Saat ini modelnya kan ngoten-ngoten niku nggih. Persyaratan itu harus, ya misalnya kulon jenengan mboten bayar nopo niki pajak rumah, nah itu nanti akan kesulitan untuk melakukan urusan-urusan yang lain. Nah, kalau seperti itu, kita telah dipaksa, dikondisikan untuk menjadi peserta asuransi, ya itu tergolong sesuatu yang melekat. Ngoten nggih, dados kantun niku wau, nek niku melekat nggak bisa ditolak ya, kula jenengan terpaksa itu ikut itu. Ya. Nah, tapi nek kula panjenengan bisa menolak untuk tidak mengikuti asuransi yang ditawarkan, maka sebaiknya untuk ditinggalkan. Seperti asuransi teng kendaraan itu kan saged nderek, saged mboten. Ya. Niku setiap yang bayar pajak kendaraan ditawari, Pak ikut asuransi, ya, hanya 25.000 untuk selama 1 tahun. Kalau terjadi kecelakaan akan diberikan komplain dari pihak asuransi. Niku saged nderek, saged mboten. Ngoten nggih, dados menawi mengandung 3 unsur dan kita bisa menolaknya, maka sebaiknya untuk tidak diikuti. Tapi kalau hal itu terpaksa karena memang sudah include dengan hal-hal lain, maka bagaimanapun kita ya ikut karena sudah menjadi sistem, ya seperti naik pesawat tadi. Ya. Kados pun cekap menika matur suwun. Insya Allah nanti dilanjut lain kesempatan untuk pembahasan berikutnya. Bila ada kurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.